ini wadah nih ya, 50 juta wadah ini, yang ada emasnya, ada proyeknya, masuklah ke market. Apa yang akan terjadi? Market ini hanya amplifikasi, memperbesar. Lebih banyak orang yang akan mengetahui tentang Nagaya. Beda dengan kripto-kripto lain yang membutuhkan market. Nagaya cuma butuh market untuk apa? Amplifikasi. Lebih banyak orang tahu, yang pertama. Yang kedua, volume transaksi bisa terjadi lebih banyak dalam sehari. Ya mungkin kalau kripto-kripto lain nggak punya nilai kalau belum masuk market. Kalau Nagaya sudah punya nilai bahkan sebelum di market, karena sudah ada intrinsic value. Kenapa sangat banyak orang yang nanya, kapan Nagaya masuk market? Kenapa itu sangat penting buat mereka? Karena mayoritas kripto lain itu hanya angka, betul? 01, 001, 01, 01. Betul? Sorry, kemana tadi whiteboard saya? Kok hilang? Oke, masih ada. Koin lain itu hanya angka. Yang memberikan nilai kepada angka ini siapa? Pasar. Dia tidak ada artinya, tidak kelihatan sampai dia masuklah kepada sebuah pasar di mana terjadilah jual beli terhadap aset tersebut. Bahasa kerennya adalah trading. Trading itu apa sih? Orang kayaknya membuat trading itu kesannya sangat ribet. Trading itu apa? Jual dan beli. Saya beli di harga bawah, saya jual di harga atas. Itu namanya trading. Kalau saya beli di harga atas, saya jual di harga bawah, apa? Trading bukan? Trading, cuman yang trading tidak profesional namanya. Ya, paham ya? Tapi sebenarnya itulah trading. Karena terjadinya jual beli, tawar menawar, itulah kenapa angka ini yang dibikinnya juga murah banget, angka ini bisa punya nilai karena ada yang memberikan nilai. Siapa yang memberikan nilai? Pasar. Paham ya? Pertanyaannya, kalau pasar ini tiba-tiba tidak ada, kosong, hilang, apakah angka ini punya nilai? Coba. Ya, kita nggak usah ngomongin Nagaya dulu ya. Mayoritas kripto-kripto di luar sana itu adalah angka, betul? Kalau market ini tidak ada, pasar ini tidak ada, trading tidak terjadi, jual beli tidak terjadi, apakah kripto tersebut punya nilai? Coba. Dikirim via chat. Coba saya pengen lihat. Punya nilai tidak? Oke, banyak yang bilang tidak. Betul sekali. Tidak ada nilai. Bitcoin, kalau tidak ada market, punya nilai tidak? Kenapa? Karena yang memberikan nilai itu adalah orang lain. Karena dia hanya apa? Angka. Walaupun dia jumlahnya terbatas, orang bilang, loh Pak, tapi kan jumlahnya terbatas. Ya kalau jumlahnya terbatas, kalau dia cuma angka doang, ya sama aja, nggak ada nilainya. Betul tidak? Make sense gak sih? Ya? Make sense ya? Pertanyaan saya, emas. Kita ngomong emas sekarang. Gold. Gak usah deh yang LBMA. Emas yang baru digali dari bumi. Baru ditambang. Kalau tidak terjadi jual beli, emas ini masih ada nilai nggak? Tidak ada pasar emas global ya. Tidak ada trading emas global. Emas ini masih punya nilai nggak? Kenapa? Karena emas punya utilitas. Saya kalau nggak perjualbelikan emas pun, saya masih bisa pakai untuk apa? Bikin perhiasan. Masih bisa pakai buat teknologi, buat listrik, bisa dipakai di makanan. Kalau Bitcoin atau kripto lain? Nah, itu bedanya. Itulah kenapa kripto lain sangat membutuhkan pasar atau market. Nah, sekarang bagaimana dengan Nagaya? Ya, bagaimana dengan Nagaya? Simpelnya begini, saya pakai warna lain. Nagaya ini kita bedakan ya. Ini Nagaya, ini emas, ini proyek. Oke? Paham ya? Ya, yang masih belum paham konsep Nagaya, mohon maaf, tolong pelajari dulu konsep Nagaya, karena ini mungkin akan membingungkan. Oke? Di sini ada Nagaya, koin ya, koin Nagaya, yang cuman ada 50 juta. Di sini ada emas, di sini ada proyek. 50% dari dana penjualan di ICO diberikan emas dan hasil dari proyek 60%-nya dibagi rata ke 50 juta.
Pertanyaan saya, ini kita tutup dulu deh. Ya, ini saya hapus dulu deh, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Kita ngomong Nagayanya saja. Oke? Kalau Nagaya tadinya tidak ada emas dan tidak ada proyek, Nagaya akan butuh market tidak? Ya. Ya, Nagaya itu apa sih? Angka juga kan? Itu nggak? Nagaya itu angka juga. Sama seperti Bitcoin, seperti Ethereum, seperti USDT, seperti Ripple, seperti Doge, seperti Shiba. Nagaya pun sama, blockchain, kriptografi, decentralized. Angka juga. Ya, perbedaannya, ini perbedaannya. Yang lain, angka standalone, angka saja. Nagaya ini angkanya adalah sebuah wadah. Kotak nih, contohnya kotak. Angka ini adalah sebuah kotak. Untuk kotak apa? Kotak yang di dalamnya ada emasnya dan menerima benefit dari proyek. Dolar dan emas. Baru disinilah kita masukkan. Ada proyek, ada emas. Oh, tadi emas di atas, maaf ya. Ini gold, ini project. 50 juta koin Anda itu masing-masing itu adalah sebuah kotak, wadah. Angka ini adalah sebuah wadah. Wadah apa sih? Wadah menerima emas dan wadah menerima benefit proyek setiap bulan. Ya, masuk akal ya? Beda jadi dengan kalau misalkan ini tadinya tidak ada, proyek dan emas tidak ada, sama saja dong Nagaya seperti yang lain. Butuh ada spekulator, butuh ada sentimen pasar, baru dia akan punya nilai. Nilainya pun belum tentu nilai beneran, bisa juga bubble. Betul? Nah, bedanya dengan Nagaya yang ada proyek, ada emasnya, dan proyeknya ini juga bertambah, berarti kalau misalkan kita tadi ngomongin pasar, ya, tanpa ada pasar ini, Nagaya belum masuk market, Nagaya punya nilai tidak? Punya, minimal dari mana? Dari emas yang membackup. Dari benefit yang diterima. Dia punya face value, dia punya intrinsic value. Ya, sebuah perusahaan, walaupun dia belum IPO, kenapa dia bisa punya nilai? Kalau sekarang memang iya dihitung dari kemungkinan potensi penghasilan 5-10 tahun ke depan, valuasi. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan zaman dulu, kenapa perusahaan yang belum IPO bisa punya valuasi? Karena mereka punya aset. Tuh? Mereka punya aset. Nah, perusahaan yang sudah matang, punya aset, masuklah ke dalam, nih, ini wadah nih ya, 50 juta wadah ini, yang ada emasnya, ada proyeknya, masuklah ke market. Apa yang akan terjadi? Market ini hanya amplifikasi, memperbesar. Lebih banyak orang yang akan mengetahui tentang Nagaya. Beda dengan kripto-kripto lain yang membutuhkan market. Nagaya cuma butuh market untuk apa? Amplifikasi. Lebih banyak orang tahu, yang pertama. Yang kedua, volume transaksi bisa terjadi lebih banyak dalam sehari. Karena di pasar. Ya, di pasar. Seperti itu. Ya, jadi Anda harus paham dulu sebenarnya fungsi pasar itu apa. Pasar itu hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Masalah apa yang akan terjadi di pasar, itu tergantung dari produknya. Produknya itu bagus nggak? Kalau produk itu bagus, walaupun nggak dijual di pasar, dia punya nilai tidak? Punya. Yang paling menggelitik, Pak, menurut yang saya paling pernah dengar, kripto aset itu bukan koin kalau belum masuk market. Itu saya tepok jidat. Ya, itu saya selalu bilang, itulah analogi yang saya selalu gunakan ya. Kalau saya jualan sendal di depan rumah, dan saya belum jual di pasar, apakah berarti sendal itu berubah jadi sepatu? Ya mungkin kalau kripto-kripto lain nggak punya nilai kalau belum masuk market. Kalau Nagaya sudah punya nilai bahkan sebelum di market, karena sudah ada intrinsic value dari emas dan proyek. Ya, jadi apa sebenarnya dampak Nagaya akan masuk market? Yang pertama, akan lebih banyak orang yang mengetahui Nagaya. Itu saja. Yang kedua, volume transaksi sehari mungkin akan terjadi lebih banyak. Ya, peer-to-peer akan terjadi lebih banyak. Tapi apakah berarti Nagaya nggak punya nilai sebelum masuk market? Tidak, bukan itu artinya. Ya, semoga menjawab.